Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang terbuka. Inilah kiranya menjadi inti homili permenungan kita pada hari ini. Sering kita alami dan sering kita lihat bahwa orang-orang Katolik dikenal sebagai orang yang menghindar dari persoalan atau masalah. Kalau mendengarkan masalah tentang uang, udahlah, biarlah mereka di situ, kita saja di sini. Atau kalau mendengar sesuatu yang mengusik kita cenderung tidak mau ambil peduli agar kita aman dan nyaman. Di satu sisi tindakan ini membuat kita bisa tenang, tetapi di sisi lain kita mengabaikan tanggung jawab untuk menyuarakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kepentingan kelompok sering menjadi penyebab perpecahan. Mungkin kita juga bagian dari tindakan itu ketika dengan mudah kita mencela atau menghalangi orang lain ikut melayani karena bukan bagian dari kelompok kita. Ini juga yang kurang lebih terjadi dalam pengalaman para murid bersama dengan Yesus. Murid-murid gusar karena ada orang yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belas rasul. Persaingan, kompetisi, sadar atau tidak sadar ternyata melahirkan kecemburuan dan iri hati. Ketika kita sering membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita sering kemudian dengan mudah mencela dia, sekalipun apa yang diperbuatnya itu baik. Alasannya dia bukan kelompok kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, laporan Yohanes kepada Yesus bahwa ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus ditanggapi oleh Yesus dengan menenangkan para muridnya. Yesus tidak keberatan bila orang itu menggunakan namanya, karena Yesus yakin orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya. Mereka bukan musuh. Dengan demikian, pengusiran setan yang dilakukan oleh orang itu dilihat sebagai upah bagi orang yang melakukan perintah Allah, meskipun dia bukan bagian dari para rasul, bukan bagian dari para murid yang selama ini berjalan bersama Yesus. Kecenderungan mencela perbuatan baik yang dilakukan orang lain seringkali menunjukkan kepicikan, kesempitan cara berpikir orang yang sudah mapan dan orang yang sudah nyaman dengan keadaan, sehingga orang lain meskipun berbuat baik dianggap sebagai gangguan. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki kita berbuat dosa dengan kenyataan yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen dari hari ke hari, kita selalu diarahkan menjadi pribadi-pribadi yang inklusif, menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, di mana dunia ini adalah rumah kita bersama. Di mana dunia inilah tempat semua orang diberi kesempatan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena hidup di dunia ini adalah persiapan menuju kehidupan yang kekal. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dan jangan juga mau kemudian mencela orang ketika dia bukan di pihak kita, karena perbuatan yang dia buat adalah juga untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika mencoba merenungkan ketika bacaan hari ini,
Dalam bacaan pertama, Musa memilih 70 orang menjadi pembantunya. Lalu Tuhan mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan menaruhnya kepada tua-tua yang telah dipilihnya itu. Dan roh itu hinggap atas diri Eldad dan Medad yang bukan bagian dari 70 itu. Nah, ketika orang-orang meminta agar Musa mencegah Eldad dan Medad, Musa menjawab, sekiranya umat Tuhan ini menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka, Allah bebas memberikan rahmat seturut kehendaknya agar semua orang bertindak dalam namanya untuk kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam pelayanan kita di gereja ini, setiap orang terpanggil dengan caranya masing-masing untuk melayani, untuk kebaikan bersama. Jangan pernah menunda-nunda ketika gereja memintamu untuk melayani. Lalu ketika gereja ini menjadi rumah bersama, ada sebuah lagu dari God Bless, dan saya coba untuk menyanyikannya untuk kita. Mungkin ada 1-2 orang yang, atau mungkin kita semua tahu lagu ini. Silakan kita coba menyanyi bersama dalam hati dan juga mungkin dengan suara. Silakan saya mau menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Rumah Kita. Hanya di bangku tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, kelihatan terang beralaskan tangan. Namun semua itu memang semua ini milik kita sendiri. Semua itu milik kita sendiri. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Adalah rumah kita bersama.
Gereja ini dan segala pelayanannya adalah rumah kita bersama. Ketika kita menerima ini, maka kita akan selalu melayani dengan penuh sukacita. Bahwa godaan-godaan untuk membandingkan tempat lain dengan tempat kita ada. Dalam godaan-godaan itulah kita diminta oleh Tuhan untuk berani tegas akan tubuh kita. Kesungguhan kita untuk melawan dosa dimulai dari hati. Pencobaan datang lewat indera, lewat mata, lewat tangan, lewat kaki. Dan organ-organ itu harus dikendalikan agar tidak membawa kebinasaan. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita. Dan dalam bacaan kedua, surah Rasul Yakobus juga mengingatkan orang kaya agar kiranya segala sarana kemudahan yang Tuhan berikan tidak digunakan untuk ketidakadilan, tetapi digunakan untuk kebaikan bersama. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ujian-ujian dalam kehidupan ini sesungguhnya menempa kita untuk melatih imunitas dan kekebalan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Maka ketika Tuhan menghendaki agar kita senantiasa berbuat baik, itu adalah panggilan, bukan sebuah kewajiban. Berdoalah terus-menerus. Kita mohon Tuhan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hidup dalam damai dan kasih dengan sesama akan membuat kita menyadari hidup adalah anugerah. Bersikaplah lembut dan rendah hati, maka kerajaan Allah tidak jauh darimu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salah satu aplikasi dari ajaran Yesus hari ini sebagai warga negara Indonesia, kita kenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Tidak ada ika tanpa kebinekaan. Tidak ada satu tanpa perbedaan. Dan kebinekaan tanpa ika hanyalah melahirkan disintegrasi atau perpecahan. Maka di dalam semboyan ini ada pengakuan dan penghargaan atas perbedaan. Pengakuan dan penghargaan itu akan semakin mempertegas identitas kita dan berkembang dalam usaha kita merawat kesatuan negara Republik Indonesia. Keterbukaan untuk saling mengenal potensi masing-masing untuk kebaikan dan kesejahteraan kita bersama. Dengan semua status kita sebagai imam, sebagai awam, orang kaya, orang miskin, dan segala dinamika di dalamnya, sesungguhnya kesempatan bagi kita untuk menjadikan dunia ini sebagai rumah bersama, sebagai pribadi-pribadi yang terbuka terhadap orang lain dan tidak mudah mencela orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mohon rahmat Tuhan saudara-saudariku agar kita menjadi pribadi-pribadi yang menghargai perbedaan dan tetap berbuat baik dalam kebersamaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.